nih sayang. Ransel airnya mau masukin dalam ransel ya. Ya kan? Nah, ini coklatnya, kuenya. Ini coklatnya yang mama beliin, nanti dimakan ya. Ini mama masukin nih, tuh. Ini lihat. Sukma, kamu mau kemana? Mas Bila mau pergi rekreasi. Ya, emang betul. Tapi saya cuma mengajak Doni, bukan kamu. Pak, mau ikut dong. Ya, mama tadinya mau ikut, cuman kan mama. Maafin mama ya sayang, mama lupa. Hari ini mama ada latihan tari. Biar Doni pergi sama papa saja ya. Yuk. Yuk. Yuk, pelan-pelan. Awas, pelan-pelan. Ya. Ya sayang, jangan nakal ya Doni ya. Dadah sayang. Dadah, Mama. Dadah. Baik banget mama. Dadah sayang. Itu Tante Rini tuh. Halo Doni. Wah, pintar. Kamu udah lama di sini, Rin? Belum. Mau main layangan ya? Yuk. Yuk. Ibu gimana, Rin? Kenapa? Kamu nggak ada masalah kan dengan ibu? Kamu kayak nggak tahu aja, Han. Ibu kan memang nggak pernah ramah sejak dia menganggap kita mengkhianati Andi. Saya tahu dia selalu berusaha untuk menyembunyikan rasa bencinya kalau melihat saya. Demi Andi, ibu akan bersikap manis di depan semua orang. Pasti. Dan dia nggak pernah mencela saya. Dia nggak pernah mengintrik saya, nggak pernah mencari keributan. Jadi nggak ada alasan saya untuk keluar dari rumah itu. Sudahlah, Rin. Kamu sabar aja. Ibu juga sudah semakin tua. Sorry, Han. Nggak apa-apa. Ya sudah. Sebagai kita ke atas itu, kita main layang-layangan. Yuk. Ya, Dani. Dani. Ya, Dani, yuk. 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 Iya. Doni, lihat tuh layang-layangannya. Ya, awas. Haris mana sih? Kamu kesanahan, Rin. Iya, udah tahu ini besar. Kamu dong yang bawa ke sana. Ya, Don ya? Oh, jatuh. Bagus ya. Mau nyobain nggak? Mau nyobain nggak? Ah. Putus.
sayang. Saya sudah datang ke panti asuhan. Kita diminta untuk mengisi formulir permohonan mengadopsi anak. Prosesnya berapa lama? Setelah isiannya kita serahkan, petugas akan datang ke rumah kita untuk menentukan layak atau tidaknya kita mengadopsi anak. Itu kan prosedurnya. Yang saya tanya prosesnya berapa lama? Daftar antrian pasangan yang ingin memiliki anak sangat panjang, Rin. Apalagi kita ingin mengadopsi bayi. Saya rasa itu akan makan waktu yang lebih lama. Berapa bulan? Ya, saya nggak bisa pastikan itu, Rin. Ada pasangan yang sudah menunggu bertahun-tahun, tapi mereka belum dapat. Berapa tahun? Kamu harus sabar, Rin. Kamu ingin anak perempuan atau laki-laki? Rin, saya harus mengisi formulir ini. Ayo, anak perempuan atau laki-laki? Yang mana saja? Saya mau Doni. Doni? Sudah lama saya menginginkan anak. Dan sekarang saya tahu anak yang saya inginkan adalah Doni. Kenapa Doni? Entahlah. Sejak pertama kali saya ketemu Doni, saya sudah jatuh cinta. Doni kan anaknya Mas Haris dan Sukma. Mereka pasti sangat keberatan, Rin. Doni cuma anak angkat. Tapi Sukma sangat menyayangi Doni. Mereka sudah menganggap Doni seperti anak mereka sendiri, Rin. Kamu bicaralah sama ibu. Biar ibu yang bicara sama mereka. Kenapa kamu harus merusak kebahagiaan orang lain? Doni milik mereka. Doni bukan anak Sukma, Andi. Apa bedanya sekarang? Lagi pula, apa hak kita menuntutnya? Dengarin. Kita bisa mencari anak lain. Pasti kita bisa menemukan anak yang mirip dengan Doni. Mungkin lebih lucu, lebih menggemaskan. Saya nggak mau. Saya mau Doni. Bagus sayang, bagus. Doni mau dibeliin apa lagi? Tadi bunyinya gimana sayang? Gimana? Muter ya? Ya muter. Jangan minta yang bukan-bukan, Andi. Bu, maksud saya... Sejak kecil, apa saja yang kamu minta pasti Ibu beri. Apa pernah Ibu menolak keinginanmu? Begini, Bu. Tapi soal Doni anak Haris, itu di luar kekuasaan Ibu. Ya, biar saya saja yang bicara sama Mas Haris. Coba-coba saja.
Siapa tahu dia kasihan sama saya. Kalau kamu minta pada Haris, pasti dia akan memberikan Doni sama Rini. Tapi Sukma, apa jadinya dengan dia? Dia terlalu menyayangi Doni. Kasihan dia kalau sampai dia kehilangan anaknya. Tapi kan, yang diminta Rini cuma Doni, Bu. Kamu jangan terlalu menuruti permintaan istrimu. Dia nanti akan minta yang bukan-bukan saja. Rini nggak minta yang bukan-bukan. Wajar kan? Perempuan pingin punya anak. Tapi jangan anak Haris. Itu namanya nggak tahu diri. Bu, saya nggak suka istri saya direndahkan. Semua salah saya. Salah saya, Bu. Saya nggak bisa memberikannya anak. Kamu jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Istrimu itu juga tidak sempurna. Kamu jangan menganggap dia seperti bidadari, Ndi. Rini cuma pengen punya anak. Anak yang sama sekali saya nggak bisa berikan, Bu. Ya, kamu kan bisa angkat anak atau... Kalau begitu persoalannya, saya nggak akan ngomong sama ibu. Ya sudahlah, Ndi. Biar ibu saja nanti yang bicara dengan Rini. Doni masih di kamar kecil. Saya nemuin Andi dulu ya. Iya. Terima kasih, Mas. Doni mana, Mas? Ada di kamar kecil. Doni, jangan lama-lama, Nak. Jangan main air. Saya tidak bisa bayangkan tanpa Doni, Sukma pasti sangat kesepian. Iya. Kamu bilang kamu ingin membicarakan sesuatu dengan saya. Katanya kamu butuh bantuan saya. Tadinya begitu, Mas. Setelah saya pikir-pikir, nggak jadi aja. Kenapa Andi? Kenapa? Katakan saja. Siapa tahu saya bisa bantu kamu. Nggak apa-apa, Mas. Saya nggak tega mengatakannya. Nggak tega. Andi, ini kakak kamu, Haris. Saya mau ke toko Mas dulu. Ada yang mau saya beli. Ya, Mas ya? Memang tidak bisa di hati. Terus selalu gitu. Iya. Sudah dulu ya. Hari ini, sini. Ada apa, Bu? Duduk. Ibu ingin bicara. Bicara soal... Duduk. Kamu jangan bertingkah ya. Semua sudah ibu atur sampai beres. Kamu ingin ya mengacaukan keadaan yang sudah tenang begini? Iya. Kamu ini kurang apa lagi sih? Coba bilang sama ibu, kurang apa lagi? Andi sekarang sudah sehat. Dia tidak tahu penyelewan kamu. Kenapa kamu tiba-tiba bertingkah begini? Hah? Doni sudah menjadi anak Sukma. Kamu jangan coba ganggu-ganggu dia lagi. Ngerti? Doni anak saya, Bu. Saya yang mengandung dan melahirkan Doni. Sampai kapanpun Doni tetap anak saya. Anak kandung saya. Ya, ibu tahu itu. Tapi keadaan sudah tenang begini hari ini. Buat apa sih diributkan? Dan bukan pada tempatnya kalau kamu sampai minta Doni kembali. Ngerti? Saya ibunya Doni. Ibu tahu gimana perasaan saya? Melihat Doni nggak menganggap saya sebagai ibunya. Doni lebih dekat pada Sukma, Bu. Sukma memperlakukan dia seperti anaknya sendiri. Tapi, apa salah mereka itu? Hari ini. Ngomong dong. Kamu ada persoalan apa sih? Berat mengatakannya, Mas. Ya sudah, katakan. Saya nggak sanggup. Andi. Dari dulu, kalau kamu punya masalah, kamu selalu ngomong sama saya. Itu pun kalau kamu masih menganggap saya kakak kamu. Saya sudah terlalu banyak memberatkan Mas Haris.
Nggak jadi, Mas. Lupakan saja. Kenapa? Kenapa? Andi, kamu mau apa? Kamu ingin ngontrak rumah yang baru? Agar Rini bisa mengatur rumah kalian dengan bebas? Atau kamu ingin membelikan sesuatu untuk Rini? Kalau itu juga saya sanggup, Mas. Jadi? Mas nggak ngerti sih. Kalau saya sanggup, kenapa tidak? Rini pengen angkat anak. Hei, Andi. Rini, dengerin omongan ibu dulu. Kamu belum menjawab pertanyaan ibu. Mereka itu sebetulnya salah apa sih? Doni nggak salah. Sukma, Sukma juga nggak salah. seharusnya kamu bersyukur. Sukma memperlakukan Doni dengan semanis itu. Beruntung Doni mempunyai ibu tiri yang sebaik Sukma. Dulu kamu setuju memberikan Doni kepada Sukma. Saya memang salah, Bu, sudah meninggalkan Doni. Doni nggak salah kalau dia sekarang lebih dekat dengan Sukma, karena memang Sukma adalah perempuan yang selalu dilihat dia setiap hari. Tapi saya lakukan semua itu atas usul Ibu. Ya, dan kamu sudah setuju. Terpaksa demi Andi. Dan sekarang enggak. Saya menginginkan Doni. Rini, ibu tahu kamu sudah terlalu banyak berkorban. Tapi kenapa kamu tidak mau berkorban untuk sekali ini saja? Rini. Pak Andi, apa kabar? Sudah lama tidak ketemu. Tapi kalungnya masih belum saya jual kok. Sebentar ya. Iya. Dulu saya pernah mengantar ibu kemari, Mas. Saya tahu betul kalau ibu sangat menginginkan kalung itu. Saya berniat akan membelikannya untuk ibu. Itu juga sebabnya saya sering kemari untuk meyakinkan kalau kalungnya belum terjual. Ini kalungnya, Pak. Menurut Mas, pantas kalung ini untuk hadiah ulang tahun ibu? Pasti pantas untuk ibunya. Bagaimana Pak Andi? Ini kalung banyak peminatnya loh. Saya kan tidak bisa lama-lama menahan untuk tidak menjual kalung ini, Pak. Berapa, Bu? Enggak, Mas. Saya sudah berjanji untuk membelinya dengan uang saya sendiri. Tolong kwitansinya ya, Bu. Oh iya, atas nama siapa Pak Andi? Bu Cokro. Oh, sebentar ya. Andi, sini. Di, kalau Rini ingin mengangkat seorang anak, itu bagus. Sebetulnya saya sempat kepikiran, rumah tangga kalian belum lengkap tanpa seorang anak. Dan saya tahu panti asuhan yang sangat bagus. Saya sudah pernah ke sana, Mas. Saya sudah memenuhi semua persyaratan yang ada. Lalu, Rininya yang nggak mau, Mas. kenapa? Kalau Rini ingin mengangkat seorang anak dan persyaratan kamu sudah lengkap, kenapa dia tidak mau? Rini mau... Dia mau Doni, Mas. Kalau kamu pengen anak, carilah yang lain. Jangan Doni. Apa bedanya? Anggap saja saya menganggap Doni sebagai anak. Apa kamu tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Sukma? Apa ibu juga tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan saya? Kamu sudah pantas menerima hukuman ini. Semua penderitaan ini karena dosa kamu. Tapi Sukma, apa dosa dia? Mengapa dia harus menerima semua penderitaan ini? Kalau dia cinta Haris, dia mesti rela berkorban. Hari ini, ternyata kamu kejam sekali. Mungkin karena nasib saya juga begitu. Itu semua karena kelakuan kamu. Itu juga karena ibu. Kenapa ibu tidak melahirkan Andi yang sehat? Nak Rini, Kenapa Andi punya penyakit jantung? Kenapa kita semua harus berkorban untuk Andi? Seandainya ibu melahirkan bayi yang sehat. sungguh keterlaluan kamu. Jangan sekali-kali nampar saya, Bu. Karena saya sudah berjanji pada diri saya. Kalau saya ditampar orang siapapun dia, akan saya balas dengan tamparan yang sama kerasnya.
Apa kabar Kiki? Mau kemana sekarang? Habis pemeriksaan rutin, Dok. Sekarang Kiki mau kembali ke ruangannya. Ah, ya sudah. Hati-hati ya. Baik, Dok. Radang selaput otak. Meningoencephalitis. Kalau sudah sampai stadium lanjut, bisa fatal akibatnya. Bisa lumpuh, ya macam-macam. Rin, dari tadi kamu bilang kamu pengen punya anak. Padahal dari dulu saya sudah mengingatkan, Rin. Coba kamu pikir baik-baik. Sebelum kamu memutuskan untuk kawin dengan orang berpenyakit jantung. Sekarang kamu bilang pengen punya anak. Padahal dulu kamu bilang keturunan itu nggak penting. Saya menginginkan anak. Tapi bukan Doni yang lain. Saya mau Doni yang saya lahirkan 3 tahun yang lalu, Nur. Saya menyesal sudah meninggalkannya dulu. Nah, inilah masalahnya. Untuk seorang yang dilahirkan sempurna seperti kamu, semua keinginan harus terkabul. Kamu harus ingat, Rin. Sejak kecil kamu selalu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Coba kamu ingat sekali lagi. Apa sih? Apa coba yang tidak kamu dapatkan selama ini? Dengan menggunakan seluruh daya tarik kamu, apapun bisa kamu dapatkan. Siapapun bisa kamu taklukkan, Rin. Nur, saya datang kemari bukan mau dengar ceramah. Saya mau mendengar pendapat kamu. Oke. Kalau begitu, kenapa kamu tidak coba sekali lagi dengan Haris? Maksud kamu? Kalau seorang laki-laki sedang jatuh cinta, dia tidak akan keberatan untuk menyerahkan anaknya kepada perempuan yang benar-benar sangat dicintainya. Ya, apalagi perempuan itu adalah ibu kandung dari anaknya sendiri, Rin. Kamu yakin itu? Yakin sekali. Sedang apa, Bu? Ini lagi iseng. Mau bikin baju buat Doni. Di, sebaiknya kamu sering memberikan nasihat pada istrimu. Nggak baik loh. Perempuan kok suka keluyuran. Suka pulang malam. Mungkin saja Rini sedang kesepian, Bu. Paling juga dia pergi ke rumahnya Mas Haris ngeliat Doni. Iya, tapi kan itu kan bukan... Bu, sudah. Hari ini kan Ibu ulang tahun. Oh iya toh. Lupa ya? Kok Ibu lupa ya? Ini Bu, selamat ulang tahunnya. Semoga berkah untuk Ibu. Apa ini? Buka saja. Bagus sekali. Bu masih ingat waktu kita pergi ke toko Mas? Ya, tapi itu kan sudah lama sekali, Di. Saya tidak akan melupakannya, Bu. Saya tahu persis Ibu ingin sekali memiliki kalung ini. Jadi saya janji pada diri saya, sewaktu-waktu saya pasti akan membelikannya untuk Ibu. Saya pakaikan ya. Terima kasih, Di. Ini bagus sekali. Pas sekali. Rin. Dua hari kita ketemu. Haris, jangan. Kenapa? Kamu gak kangen sama saya? Cuma Tuhan yang tahu betapa saya sangat menginginkannya, Har. Tapi kita kan udah janji nggak akan mengingkari Andi lagi.
Kalau kamu ingin Doni mempunyai seorang adik, kamu harus mengingkari janji itu. Tapi nggak dengan cara ini, Haris. Kenapa? Kamu sekarang bisa punya anak dari Andi. Enggak. Kami nggak pernah selesai. Dan sekarang, kamu mau mengambil Doni kembali. Itu juga kalau kamu mengizinkan. Toh Andi juga tidak tahu Doni anak kita. Kalau sampai dia tahu. Barangkali Andi sudah terlanjur sayang pada Doni. Dan dia bisa memaafkan saya. Kamu tidak khawatir kalau jantung dia sampai kumat lagi? Kalau kita nggak mengejutkannya dengan kenyataan ini. Dan kalau lambat laun dia bisa merasakannya sendiri, saya yakin dia nggak akan marah. Tapi kenapa harus Doni? Kalau kamu tidak bisa mempunyai anak dari Andi, kamu kan bisa nyari anak yang lain. Karena Doni darah daging saya. Darah daging saya juga. Tapi kamu bisa mendapatkan anak selusin dari Sukma. Sedangkan saya tidak. Kamu tahu, kamu tidak pernah memikirkan saya. Sebetulnya saya nggak boleh mengatakannya. Tapi saya memang cinta kamu. Katakan lagi, Rin. Katakan sekali lagi. Saya cinta kamu. Saya sungguh cinta kamu. Saya belum pernah merasa sebahagia malam ini. Apa selama ini Sukma tidak bisa membahagiakan kamu? Kamu sendiri? Andi bisa membahagiakan kamu. Kalau saya bahagia, buat apa setiap malam saya selalu mencari alasan untuk ketemu kamu, Har? Kadang-kadang saya merasa berdosa pada Andi. Mungkin Andi juga merasa berdosa sama kamu. Andi terlalu baik. Dia selalu berusaha untuk menyenangkan hati saya. Bukan salah dia kalau dia selalu gagal. Kamu masih mencintai saya? Kamu salah satu sebab kenapa kadang-kadang saya merasa selalu ingin meninggalkan Andi. Dan sebab yang lain pasti Doni, kan? Ada sebab yang lain. Seandainya saya meninggalkan Andi, saya ingin dia punya istri yang lebih baik. Seperti istri kamu. Rini, kamu juga istri yang baik. Kalau saya istri yang baik, buat apa sekarang saya ada di sini? Sudah terlalu banyak yang kamu korbankan untuk Andi. Tapi bukan berarti saya harus berpaling pada orang lain, walaupun itu cuma semalam. Rin, kamu itu wanita normal. Andi tidak sanggup memberikan kepuasan batin sama kamu. Har, jangan suruh saya untuk mengkhianati Andi lagi. Kamu jangan munafik, Rin. Rin, kita bisa menikmatinya apa yang tidak kita peroleh di rumah. Saya cinta kamu, Har. Tapi jangan nodai lagi cinta kita. Kita sudah sama-sama menikah. Justru karena kita tidak bisa menikah, kita tidak perlu berpura-pura suci. Kita tidak perlu menikah untuk mengabadikan cinta kita. Kita bisa melakukannya kapan saja yang kita mau.
Tapi Andi... Di mata Andi, kamu tetap seorang istri yang setia. Di mata saya, kamu seorang kekasih yang selalu saya dambakan. Dan di hati kamu mendapatkan kepuasan. Tapi hati saya nggak diam, Har. Saya akan merasa berdosa kalau saya mengkhianati Andi lagi. Tapi ini bukan yang pertama untuk kamu, Rin. Saya tahu kamu, sebagaimana saya mengenal diri saya sendiri. Kamu bukan Sukma. Tapi nggak dengan Andi. Saya nggak sampai hati. Buktinya kamu sampai hati menyakiti perasaan saya. Kamu lain. Kamu beda dengan Andi. Kamu nggak perlu dikasihani. Kamu bisa mengambil apa saja yang kamu suka. Buktinya saya tidak mendapatkan kamu. Kamu yang menyerahkan saya pada Andi. Kamu sendiri yang mengalah. Karena kamu sayang sama adik kamu. Kadang-kadang saya benci sama Andi. Kalau dia tidak punya penyakit jantung, setan. Siapapun dia, saya akan merebut kamu darinya. Kalau bukan karena Andi, Sukma juga gak akan jadi istri kamu.